Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Kita akan lanjutkan lagi yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang berkomunikasi secara efektif dan santun melalui surat. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dan mengetahui fungsi surat pribadi dan surat dinas, di mana dengan judul menyimpulkan surat pribadi ataupun surat dinas. Yang pertama, kita mengetahui terlebih dahulu isi dari surat pribadi, yakni berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat untuk menanyakan kabar atau keperluan pribadi dengan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Sedangkan isi dari surat dinas itu berkaitan dengan urusan-urusan kedinasan seperti undangan rapat untuk melamar pekerjaan, permohonan izin, penggunaan tempat, permohonan izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya yang dimana dapat kita pertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian untuk fungsi surat, yakni ada beberapa. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis, kemudian sebagai alat pengingat, sebagai bukti sejarah atau kenangan yang tadi bisa kita bawa ke ranah hukum bila memang itu diperlukan, kemudian sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan, dan bisa sebagai wakil organisasi atau perorangan. Dan berikut adalah contoh-contoh dari kalimat pembuka dan penutup dari surat dinas. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kalimat-kalimat pembuka dan penutup dari surat pribadi, sekarang adalah kalimat dari pembuka dan penutup surat dinas. Salah satunya adalah dengan ini kami beritahukan, dengan ini kami memberitahukan, dengan surat ini, kemudian melalui surat ini, dan kami informasikan. Beberapa kalimat penutup yang biasa dipakai oleh surat dinas adalah atas perhatian saudara, atas kerjasama dan bantuan, semoga Bapak dan Ibu dapat memakluminya, kami harap, dan demikian surat dari kami. Kalimat-kalimat lain yang biasa digunakan dalam surat dinas yakni adalah berupa kalimat permohonan, di mana salah satunya adalah memohon izin untuk dapat menggunakan, mengajukan permohonan. Melalui surat ini kami mohon Bapak untuk bla 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 berkaitan dengan hal tersebut dan berkaitan dengan pelaksanaan program di atas, maka dari itu seperti itu. Berdasarkan jenis-jenisnya tadi, kalau tadi berdasarkan isinya, nah sekarang berdasarkan jenis-jenis dari surat dinas itu ada beberapa jenis, yang dimana di sini ada 9 jenis, dimana surat itu ada yang namanya surat undangan, penawaran, perjanjian, pemesanan, kuasa, perintah, keterangan, permohonan, dan peringatan. Surat undangan berarti surat dipakai untuk mengundang, menawarkan, dimana ini suratnya ada 2 orang yang sedang melakukan perjanjian, maka disebut dengan surat perjanjian. Surat kuasa berarti apabila kita tidak mampu menghadiri atau melakukan hal tersebut, kita memberikan kuasa kepada orang yang kita berikan kuasa, dan lain sebagainya. Dan yang lebih utama dari hal surat dinas adalah selama ini banyak beberapa kesalahan yang sering dipakai di dalam penulisan surat dinas, di mana kesalahan tersebut paling sering adalah di nomor 1. Kebanyakan menggunakan kata kepada dan yang terhormat. Kenapa hal tersebut salah? Kenapa yang benar adalah cukup yang terhormat saja? Karena kata kepada dengan yang itu adalah sudah menunjuk kepada hal yang sama. Yang terhormat Bapak Ibu dengan kepada Bapak Ibu itu intinya sama, jadi tidak perlu ditulis 2 kali. Dan di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 adalah beberapa kesalahan dan perbaikan yang
harusnya dilakukan karena ini sifatnya resmi. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.